Jika belum upload video baru, itu tandanya saya banyak kesibukan dan nggak usah request. Banyak video yang belum kalian tonton, buka saja di playlist. Di situ nanti numpuk judul banyak. Untuk yang komentar, yang baik-baik saja. Sekarang saya mau berkisah tentang seorang tokoh yang ada di mana itu? Kalongan. Kalau nggak salah itu di daerah Sukesi atau Sekesi itu. Saya nggak bisa nyebutkan namanya, Kesesi, Kesasi, atau apa, pokoknya itu di daerah Pekalongan. Tokoh ini terkenal dengan nama Wali Gendon. Ya. Wali gak mesti namanya harus Abdurrahman atau Gus Ud. Ternyata ini ada seorang wali yang terkenal dengan sebutan Wali Gendon. Itu yang memberi julukan ya kiainya sendiri. Jadi kiainya ibaratnya Tamim, punya kelebihan. Terus saya datang ke Tamim, tak sebut Gendon. Sampai sekarang ini terkenalnya dengan sebutan Wali Gendon. Cocok nang jenenge, kisahnya itu unik. Ya Baktiar ya. Aja ngowo Baktiar. Malah kaya aku ngaji mang tua-tua mangan. Baktiar. Wali Gendon. Tahu krungu sih? Nggak pernah dengar Wali Gendon gitu? Nggak pernah ya? Beliau itu lahir tahun 1874. Tua nggak ya? 1900 loh. Nggak usah IK 2000 misalnya. 1874. Ada seorang keluarga, ayahnya itu namanya Pak Tarop, seorang petani. Gambar nonang awakmu dewe, siapapun orang tua kamu bisa seperti orang besar-besar nantinya. Ayahnya namanya siapa tadi? Pak Tarop. Pak Tarop. Ibunya namanya Tarkumi. Ya kan, itu kan kalau kita mendengar nama siapa tadi? Tarkumi tadi ya? Tarkumi, kata Tarkumi kan kalian pasti, wah ini paling orang desa gitu kan? Bukan seperti nama Linda, Vinda, Heni, atau siapa lagi? Bukan kan? Kalau nama Linda itu pasti orang hidup di kota. Sekarang nggak gitu, nggak harus gitu. Nama Siti terkenal di Malaysia. Siapa? Nah, keluarga sederhana tadi, yaitu Pak Tarop dan Ibu Tarkumi, itu orangnya miskin sekali. Wis pokoknya miskin, rumahnya itu gede, ya toh. Kalau tetangga rumahnya itu masih mendingan, kehidupannya juga mendingan. Assalamualaikum, Dafa. Ya sudah pulang. Pokoknya setiap pulang harus pamit ke Yai. Ayo sini, ayo pulang. Mulai bareng-bareng dolin. Dah. Pekerjaan Pak Tarop dan Pak Tarkumi, ya Ibu Turkumi, ya Ibu Tarkumi, ini seperti orang-orang miskin biasanya, merawat hewan tetangga, merawat sawah tetangga, kemudian pokoknya merawat milik-milik orang lah, biar nanti dapat upahnya. Seperti siapa itu?
tabi'in Uwais Al-Qarani. Itu kan juga menggembala hewan orang lain kan. Dan hasilnya nanti dibuat merawat ibunya. Bahkan sampai bisa memberangkatkan atau mengajak haji ibunya. Ya. Nah, lalu lahirlah tahun 1874. Keluarga ini dikaruniai seorang anak. Namanya Asrol. Ya, namanya itu bagus, Muhammad Asrol. Nama itu kalau ada Muhammadnya berarti orangnya identik. Kayak di kampung-kampung gitu loh, seneng tibaan, seneng ada khataman, kemudian seneng apa mana mas? Maulutan, terus bancaan, tahlilan, ya kan? Lo jangan meremehkan tahlilan. Ojo bid'ah tok ae soe. Dengan tahlilan maka semakin rukun antar tetangga. Dengan tahlilan bisa berbagi rezeki. Celon kon tahlilan. Biasa orang tahlilan berangkat tahlilan jarang mangan. Nek ditawani bojone mangan, "Cak, gak mangan." "Gak, mari ngene tahlilan." Maksudnya apa itu? Iya, jagano kan? Iya, ya gitu orang sekarang. Iya, jagano. Gak Bu, engko tahlilan soalnya. Artinya aku tak ndolek mangan kok. Ngono kan? Tapi bagus. Dari situlah maka timbul sosialnya yang tinggi, masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah NU itu. Itu ya kalau namanya Muhammad. Tapi banyak juga kok nama Muhammad yang jadi presdir, dirut, apalagi yang jadi kiai. Banyak, apalagi santri, saombioan pokoknya. Santri nama Muhammad, saombioan. Dan nama Muhammad itu nama terkeren, man. Iya, nama terkeren itu nama Muhammad. Terkeren. Makanya jangan sungkan-sungkan ngasih nama anak Muhammad. Nah, diberi anak seperti itu, dirawat dengan baik. Berharap anaknya itu menjadi orang besar. Nah, lambat laun yang namanya Muhammad Asrol tadi besar, gitu ya, besar. Tapi anaknya beda dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain biasanya main apa? Dablak sodor. Ada lagi yang ingat mainan dulu? Boy-boyan, nekeran, engkle, patek lele. Wis karo mana? Bulbul, wis sebut ya. Bulbulan itu nama-nama mainan-mainan kuno yang anti gadget. Anak saya kecil dulu nggak kenal handphone itu. Kalau sudah ngobrol enak ngobrol, iya toh? Enak ngobrol. Dulu itu kalau bermusuhan harus pakai tanda. Sekarang enggak, ujuk-ujuk gak nyopo. Nah. Kalau dulu itu pakai tanda. Kalau mangkel, jengkel, gawawu. Nah, apa gawawu itu? Gak saling sah. Nah, udah kita gawawu. Lu perjanjian ya? Orang dulu itu unik kan? Oh, gawawu. Ya yuk gawawu. Dengan menempelkan kelingking. Gitu. Kalau sudah capek gak wawunya sampai sehari, 2 hari, sampai 3 hari, pengen ngobrol, ayo wawu ayo. Yo, pakai jempol, tempelkan ke jempol, baru wawu. Itu saya masih kecil seperti itu. Nah, Muhammad Asrol ini orangnya pendiam. Beda dengan teman-teman yang lain banyak omong. Nah, ini Asrol itu beda. Seneng nyendiri, diem. Kalau diajak omong itu menjawab apa adanya. Sudah makan, Asrol? Bukan Asrol, Asrol. Sudah makan, Asrol? Iya. Nanti. Terus pokoknya
pendek lah ngomongannya itu kan pendek. Nah, Asrul juga ikut membantu orang tuanya menggembala hewannya tetangga atau orang lain. Pada nantinya akan ikut membantu ekonomi orang tua. Itu disuruh orang tuanya, ayo bantu. Tapi Asrul itu hatinya nggak di situ, paham nggak? Hatinya itu terpendam, nggak pingin seperti itu. Itu lucunya. Pokoknya pendiam lah. Semua temen main-main, dia itu cuma menyendiri. Kayak siapa itu Wali Katum. Wali Katum dulu lagi itu dia menyendiri. Cuma Wali Katum kan sambil bawa apa? Al-Quran. Makanya beliau menjadi seorang wali besar karena tidak henti-hentinya membawa Al-Quran dan membacanya sampai Al-Qurannya itu apa jenisnya? Bentuknya sudah nggak kotak lagi, saking seringnya dibaca dan dibuka-buka. Nah, Asrul itu juga gitu. Dia nggak bawa Al-Quran, dia nggak ngapa-ngapain. Dia orang bodoh, belajar apa yang dipelajari, kan gitu kan? Maksudnya bodoh itu memang waktu itu masih belum ngaji, gitu ya. Bukan berarti bodoh seterusnya bodoh, gitu ya. Sampai dia itu dewasa, umur 10, umur 12, umur 13, sampai umur 17. Ibunya namanya orang tua ya, pengen punya menantu, paham? Pengen punya menantu, kayak wong tua ngono, nggak mau, nggak ingin tahu apa kemauan anak. Yang penting rabek noai, kan gitu toh. Tapi anak juga gitu, terkadang ya nggak mau tahu hati orang tua. Pokoknya 50-50 lah saya gitu, ya 50-50 itu separuh podo gak ngerti ini, podo jengkali karo. Tapi bagaimanapun juga orang tua adalah Tuhan yang terlihat di bumi, maksudnya pangeran Katon. Akhirnya ngomong, ibu yang ngono pisan ayah, nggak pamit dengan Asrul. Akhirnya obrol-obrolan dengan tetangga sambil petan, ini ya. Nah, anak penuh piro yu? Anak sampean berapa? 3. Mas sampean nggak tahu tak? Iya tahu. Terus ada anak laki-laki. Lah itu siapa yu? Nah itu anak saya yang nomor 1. Loh iya dah, ini gantengnya kayak anak perapen itu loh siapa? Nah, Tamim. Loh kok mirip Tamim? Iya matanya sudup itu. Itu matanya sudup itu. Ngantuan. Nah itu rosik nom, tapi rok kepeduk rada tua, kayak anak nginden itu ya. Kayak anak nginden ya. Siapa sih itu namanya? Bakti itu loh. Oh Baktiar. Ngantuan soalnya. Ada anak cewek lah ya itu, yang itu. Nah itu anak saya nomor 2, perempuan. Oh iya dah. Walah, punya anak perawan sampean. Iya kenapa? Nggak ngomong, saya punya anak perjaka. Oh, kayak lagu dulu. Aku dua anak lana. Iya dah yuk. Anak laki sampai nomor berapa? Ya sepantaran 17. Oh iya dah. Anak saya umur 15. Nah berarti kan rada agak-agak pas lah dijodohkan. Ayo kita besanan yuk. Wah ono ae. Mau tak dengan anak saya? Kayak ya mau. Lah biasanya perempuan itu nggak pakai musyawarah sama suaminya. Ya kayak ngono sih. Tuku kodong. Gak ada musyawarah. Ujuk-ujuk pulang dari pasar atau pulang dari tetangga bawa kerudung 3.
Mas ini mas saya ngambil 3, uangnya nanti ya sampean ya, saya janji 3 hari. Enak kan? Perempuan sekarang gitu, iya toh? Nek gak ngono rice cooker ganti yang baru. Itu ada lagi TV LCD, kulkas. Suami yang bayari, dia nggak semua gitu, paham gak? Akhirnya pulang ngomong ke suaminya, Pak E, yes anaknya dan rabi Pak E, ngawur ya gue, ngawur aja kamu. Rabi itu nggak hal remeh, saya jangan banyak omong apa, pokoknya ini loh, cantik anaknya. Anaknya siapa? Anaknya Pak itu loh. Oh iya saya tahu. Tahu. Sudah tadi tak bilang. Terus mau nerima kok. Ayah kita minta. Nah, ngelamar akhirnya tanpa sepengetahuan Asrol, paham gak? Tanpa sepengetahuan Asrol. Akhirnya jadi diterima lamarannya, tinggal menentukan hari. Setelah pulang Asrol dipanggil. Asrol, kamu sudah dewasa nak ya. Gitu dok. Iya. Kamu nggak kepingin menikah, Asrol? Nggak jawab. Paham? Nggak jawab. Karena dia itu orangnya pendiam, nggak jawab. Nggak kepingin tak, Asrol? Nikah aja ya. Ya, kamu tak nikah kan ya? Ya terserah sampean. Gitu. Ya wis, sudah tak mintakan kok anaknya Pak Anu kok. Akhirnya sudah ditentukan harinya ke sana lagi karena Asrol tadi katanya terserah. Gitu toh? Akhirnya sudah jadi waktunya. Dan ketika jelang atau ketika hari hanya, namanya aja pengantin ya, harus bersih kan, mandi dulu, kemudian kasih nasihat begitu. Akhirnya berangkat ke masjid apa? Akad nikah, paham? Akad nikah. Ketika diakadkan lancar. Ya Asrol, ya Muhammad Asrol bin Tarab, angkahtuka wa zawwajtuka maktubataka, siapa itu namanya? Bla 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 bla, bimahri bla 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 bla, halan. Ini namanya Muhammad Asrol ya jawab, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Sah? Wah, langsung doa. Ayah ibunya seneng wong punya mantu ya toh? Seneng punya mantu, semua juga seneng. Ketika habis dinikahkan, pulang keduanya. Kan adatnya ini ono iring-iring. Nah, ini belum iring-iring atau mengantarkan mempelai ke rumah laki-laki. Itu enggak. Asrol ketika orang tuanya pulang, sehabis menikahkan anaknya tadi dan teman-teman Asrol juga ikut pulang, Asrol juga pulang. Paham? Asrol pulang, sedang istrinya masih di rumahnya sendiri. Ya, karena nanti sore akan diantarkan bareng-bareng ke rumah Asrol. Gitu loh. Oh, adatnya kayak gitu. Nanti Asrolnya, ini kan rencana netep di istrinya. Asrol yang diantarkan ke rumah istrinya. Mungkin nanti malam ada acara resepsi kan gitu toh. Biasanya saya apa lungguh wade. Apa bahasa itu saya lungguh wade? Di atas pelaminan. Nah, ketika sore, ayo Asrol, pakaiannya ganti, diem aja. Ayo, kamu diantar ke rumah istri, diem aja. Ayo Asrol, semuanya sudah datang, diem aja, nggak mau jawab. Kamu nggak mau kembali tak ke rumah istrimu? Kenapa? Jadi kamu nggak kembali, tahu sudah nikahan tadi. Nanti memalukan nanti Asrol.
Bapak ibu sudah menikahkan, banyak orang yang tahu kamu sudah dinakahkan, kamu kok nggak kembali ke sana? Kembali ya nak. Ayahnya, Asrol, ayo nak kembali, tak antar ke sana. Itu loh teman-teman di luar banyak bawa kue, bawa anu diantar ke sana. Nggak mau sudah, nggak mau. Akhirnya kepegelen ibunya itu, Asrol, udah saya tanya sekali lagi, apa mau kamu? Kalau kamu nggak mau kembali, minimal kasih alasan apa yang membuat kamu nggak mau. Jawabannya Asrol apa? Ingin mondok. Itu dengar? Apa? Apa mondok itu? Cari ilmu. Akhirnya kemantennya gagal, resepsi gagal. Gimana? Mosok kemanten gak ono sing lanang. Jadi kamu ini bener mau mondok, Asrol? Nggak ingin sama istrimu? Enggak. Akhirnya yang namanya orang tua datang ke rumah istrinya tapi tidak membawa Asrol. Paham? Di situ orang tuanya kerepotan menjelaskan pada orang tua siapa? Istrinya tadi. Tapi bagaimanapun juga ya gimana, sudah takdirnya gitu. Untungnya istrinya belum diapa-apakan. Akhirnya ketika dijelaskan ke orang tua mempelai wanita tadi, ya sebenarnya agak marah, tapi gimana lagi? Namanya aja nggak mau, ya sudah. Akhirnya sudah gagal. Yang namanya Asrol tadi, Asrol, kamu maunya kapan mondok? Besok. Gitu. Mondok kemana? Nggak tahu. Pokoknya mondok untuk cari ilmu. Ya lah Asrol. Ibunya sambil duit, ayahnya juga. Itu loh, ibu punya duit segini tok, sedikit, dibuat kendaraan juga nggak cukup. Ngeredak, nggak mau, diam, mau, cuma nggak cukup loh Asrol, nggak apa-apa. Akhirnya mondok sambil jalan kaki mencari informasi tentang tempat yang mau dipondoi. Waktu itu nama pondok yang beliau dengar, yang dia dengar adalah Pondok Kiai Munir di daerah Ciwaringin, Cirebon. Bayangkan daerah Pekalongan nang Cirebon, jauh nggak? Jauh lah, sangat jauh. Dia berjalan menuju ke Ciwaringin, menuju ke Cirebon. Pekalongan itu Jawa apa? Jawa Tengah. Kalau Cirebon? Jawa Barat. Jauh nggak? Antara tengah nang barat ya? Ya jauh. Itu. Lungguh aja. Akhirnya jalan, nggak tahu berapa hari, berapa minggu, pokoknya lama banget. Sampai ke Pondok Ciwaringin, diasuh oleh Kiai siapa tadi? Kiai Munir. Nah, ketika diterima mondoknya, yang namanya Asrol tadi ketika berangkat dari Pekalongan menuju ke Ciwaringin itu kakinya sampai sakit loh, sampai bengkak karena jalan. Akhirnya sampai diterima. Ya wes, kamu cari kamar, tetap kumpul sama anak-anak. Ya mondok seperti biasanya, tapi nggak cocok dengan keinginannya. Asrol itu akhirnya dibenci temannya, seluruh pesantren, bahkan kiainya banyak yang membenci Asrol. Bahkan kiainya juga
kadang-kadang benci. Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena apa kira-kira? Ayo teman. Ayo teman-teman. Insya oleh hadiah sepeda kok. Dan kita ngerti nih jawabannya ngomong enggih. Tentang geti jawabannya cuma diem atau enggak gitu toh. Apalagi? Enggak, bukan itu jawabannya. Asrol itu ngantu-anturuan, ngantu-antiduran. Tidur terus. Gak apa-apa kon turu tapi koyo asrol ini. Paham gak? Sudah di pondok tiduran, besok gak jadi apa-apa, gak ada kisah kamu. Tapi kalau asrol ini, ada kisahnya. Siapa yang gak kenal di daerah Pekalongan, daerah sana, Mbah Wali Gendon? Siapa yang gak kenal? Kalau hal Masya Allah, tidur tok yang namanya asrol tadi. Pagi tidur, makan, bangun, makan, habis makan, tidur lagi. Ya tak? Habis tidur, mari ngono berjamaah, habis jamaah, tidur lagi. Terus pokoknya tidur tok. Ketika waktu diniyah, waktu sekolah, waktu ngaji, cuma sekedar bawa kitab tok. Tapi selebihnya tidur. Ya bener bawa kitab, tapi kalau ini kan ada nang YouTube. Kira-kira kiainya jengkel gak kayak gitu? Jengkel gak kayak gitu? Jengkel. Waktu ngaji, waktu di absen, asrol gak ada. Kemana? Tidur. Kiainya setiap hari negur. Diiyoi aja, diiyai aja. Iya kiai. Tapi tetap apanya? Tidurnya, teklak tekluke, ngantuknya, tidurnya tetap gak ada perubahan apa-apa. Sesuai lama-lama kiainya nggak ngurusi, bah, gak belok dua anak itu, ya bang nggak ikut punya anak biarin. Nah, sewaktu ketika Kiai Munir itu menyuruh santri-santri atau menghimbau agar pondoknya itu rindang, banyak pepohonan. Akhirnya yang namanya Kiai bilang kalau bisa sekitar pondok itu ditanami apa-apa gitu loh rek, biar nanti hasilnya bisa dinikmati oleh santri gitu. Iya Kiai, kalau saya sampaikan ke teman-teman santri boleh? Boleh. Ya wes terserah. Akhirnya ketua pondoknya memberi maklumat atau memberi perintah semua santri-santri agar ikut menanam pohon. Macam-macam pohon itu, ada pohon pisang, ada pohon yang pokoknya buahnya bisa dimakan, gitu loh. Ketika semuanya tandang gawe apa sih? Bekerja. Kemana Sol? Tidur. Dicari tidur. Akhirnya kata ketua pondok, dah jangan tanam dulu, tendangan Asrol itu. Kita tendang aja biar bangun. Enaknya sendiri kita repot situ tidur. Asrol, bangun. Kita bangun. Gitu. Arafa. Arafa. Ayo itu loh, semuanya semua bekerja nanam pohon disuruh kiai. Nah, mantuk. Geding no. Akhirnya dipaksa, ditarik, dibangunkan. Akhirnya bangun kayak Mamat tuh. Bangun setengah turun. Nah, di luar. Lihat teman-teman menanam pohon pisang, ada pohon jeruk atau apa terserah gitu. Nah, ayo Asrol ikut. Males. Aku tak kembali ke kamar ya. Tak kaplok lho kon kok. Modele lambemu enak itu rumah neng. Gak nang kene.
Nah, kamu kalau nanam lama. Kalian kalau nanam itu lama. Kayak banci. Kayak anak cewek. Nanam itu ambil ngantuk, jadi orang ngantuk ya. Nanam itu yang semangat biar cepat. Terus mulai. Udah gak apa-apa. Kakek cangkem kon Nasrul. Namanya nanam ya gini ini. Enggak. Bisa cepat. Bisa cepat apa bisa cepat? Sing pantes wong ngantuk. Nah, bisa cepat. Ya apa? Saya tak. Iya kamu tak? Ya mau wani piro. Wani piro. Itu katanya. Yes. Terus gak ngereken kon, gak ngiroken kamu. Orang diajak ngomong kan. Tanding mau dengan saya. Tanding. Tanding apa? Siapa yang bisa menanam? Ini bukan mabuk loh ya, ini ngantuk kata Mim. Siapa yang bisa paling cepat menanam dapat hadiah. Hadiah apa, Don? Mungkin waktu itu santri kan seneng rokok ya. Kamu ngasih aku rokok 1 bungkus. Kalau saya kalah, saya ngasih kamu rokok 1 bungkus. Ya wis, terserah. Sepakat. Nah, saya ikut ya. Iya. Ikut. Akhirnya siapa nangis? Marsa sini loh, cok nangis. Akhirnya semua berlomba. Seluruh santri menanam 1 biji 1. Nah, cara penanamannya yang baik, kemudian pohon pisang, ada yang pohon. Siapa yang nanam paling cepat? Ketika semua menanam pohon-pohon, yang Asrul diem aja. Tidur malah. Tidur ya di depan anak-anak itu. Bawa tikar, geting nor begini. Geting nor begini. Akhirnya teman-teman marah. Sal, katanya lomba. Katanya cepet-cepetan. Itu aku terus lanjutkan. Nanti kalau mau selesai, waktunya mau selesai, bangunkan saya. Bu, ngono. Akhirnya gak ngereken mana. Semua nanam pohon tadi. Ketika semua hampir selesai menanam pohon, Sal, iki loh, sudah mau selesai. Oh iya. Mana bijinya? Itu, mana bijinya? Dikasih biji jeruk, biji pisang. Pisang kan ada bijinya? Ada, terus biji apa? Mana? Diminta oleh Asrul. Ditanam di mana? Sana. Tanam. Terus kemudian Asrul menjauh. Tanahnya itu tiba-tiba muncul. Yang namanya pohon pisang itu tambah, tumbuh, pohon jeruk, tumbuh, pohon. Nah, cepet aku. Punyaan kamu mana? Gak bisa jawab temannya. Apa? Gitu tak. Oh, namanya punyaan Asrul sudah langsung ketika beliau menjauh sedikit langsung tumbuh. Kemudian buahnya juga ada. Jeruk juga gitu, tumbuh. Buahnya juga tumbuh. Kemudian buah lainnya langsung tumbuh seketika itu. Jadi seketika itu yang milik punya teman-temannya masih berupa biji di bawah, di dalam petana tadi. Ya jelas
kalau ingin tumbuh ya nunggu berapa bulan atau berapa tahun. Biasanya berapa tahun? Bulanan. Kalau pisang mungkin setahun 3 kali atau berapa gitu tak? Saya nggak tahu lah. Hah? Oh, setahun 1 kali. Ya. Ya saya whatever lah, saya nggak tahu itu ya. Ya namanya astral kayak gitu, langsung ya. Nah, enak, cepet aku. Ya toh, cepet aku. Mana punyamu? Ya melongo kabeh. Nah, sejak itulah yang namanya teman-teman pondok tidak berani membuat mainan astral. Suatu ketika pondok terkena musibah penyakit. Biasanya penyakit santri itu apa coba paling banyak? Gudeg. Gudeg itu alias koreng, gatel. Paham? Biasanya santri cewek atau cowok yang kena gatel? Cowok. Akhirnya kiainya bilang gini, "Ki gimana toh? Setiap aku ngaji kok kekar-kekir kabeh. Setiap ngaji kok kokar-kokor gini semua." Wes toh, habis ngaji ini kalian mandi ya di sungai. Situ kan dekat sungai. Kayak Pondok Sidogiri itu ada sungainya, pondok ada sungainya. Kalau mandi di sungai. Ya nanti habis ngaji semua suruh mandi. Asal kemana? Tidur. Ya, tidur. Jadi nggak ikut ngaji. Tapi ketika teman-temannya berbisik-bisik atau geremeng-geremeng, ayo naik mandi, itu suruh yai ke kali. Langsung aku ikut. Asal. Kalau ayo rek ngaji tidur. Ayo rek kerja bakti tidur. Ayo rek ke kali mandi ikut. Namanya teman sudah mulai menghargai, ikut asral. Ya ikut. Jadi teman-teman itu mandi semua, asral nggak mandi. Semuanya mandi, asral nggak mandi. Ngapain? Tidur. Pokoknya aku everywhere, every time, everywhere, sleeping. Gimana nggak sleep? Terus turu, sleeping, terus tidur. Semua ke kali bawa gayung, bawa sabun. Kalau asal enggak, bawa apa? Tiker. Paham? Terus pokoknya tidur. Satu kata. Tidur. Turu. Bahasa Madura ya? Tedung. Paham? Terus bahasa orang? Dekok. Bahasa Surabaya. Dekok. Sare. Tidur. Geding teman-temannya. Ada temannya yang nggak kenal kehebatan asral. Mungkin santri baru, jadi nggak menyaksikan pohon yang langsung tumbuh itu tadi. Paham? Bangunkan, Kang, katanya mandi. Terus sudah mandi anak-anak? Sudah. Ayo Kang, berdiri asral itu. Ya, berdiri sambil pegang bantalnya itu, bantal dari kayu, namanya dumpal. Lah temannya tadi yang bangunin tadi nggodain asral. Dijrongkokke. Apa? Didorong biar terjatuh ke kali. Didorong. Cuit biar ikut mandi sama anak-anak. Tapi cuit biar anak-anak ketawa. Oh asral mandi. Semua di atas. Oh asral mandi. Lama-lama. Oh asral mandi. Asral mandi. Kok nggak keluar? Apa artinya itu? Kok nggak keluar? Enggak. Nah bahasa Jawa yang nggak keluar itu apa?
Ya, bahasa Spanyolnya kelelep. bahasa Spanyolnya kelelep. Bahasa Belanda ya. Kelelep. Gitu ya. Kelelep. Jadi sorak-sorak. Takut anak-anak. Asrol semuanya seluruh apa sih? Menyelam mencari asrol. Mencari asrol. Gak ada yang menemukan. Dicari sampai bermeter-meter, gak menemukan asrol. Mungkin tidur ya. Wong pengen biasa itu. Mungkin loh, ini gak ada kisah gitu. Pokoknya gak muncul lagi. Lapor ke kiai. Oh kiai, asrol hilang di laut, di kali. Alah, asrol aja loh. Itu asrol aja loh. Paling tidur. Enggak kiai. Tadinya tidur didorong, kejebur, terus nggak keluar. Ah, bercanda kamu. Iya. Ya, langsung ke kali. Minta keterangan sama teman-teman. Iya benar, siapa yang dorong tadi? Saya kiai. Di mana? Di situ. Kamu tahu sendiri, semua tahu. Iya. Terus nggak keluar? Enggak. Ayo coba cari sampai radius berkilo-kilo kali nggak menemukan asrol. Pahaman? Nggak menemukan. Akhirnya kiainya susah. Mending kita lapor ke orang tuanya saja. Paham? Akhirnya lapor ke orang tuanya. Minta maaf, ada kecelakaan asrol tidak bisa ditemukan. Ya sedih gitu, orang tuanya nangis. Masa orang tuanya asik asrol mati, masa ngono. Namanya orang tua ya nangis ya. Akhirnya pokoknya setelah itu ada pencarian lagi juga nggak menemukan. Tahu kamu? Sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, sampai 10 tahun. Jadi tenggelam di kali tadi sampai 10 tahun. Jadi otomatis semua menganggap asrol itu sudah meninggal, entah itu dimakan buaya atau apa, wallahu a'lam. Pokoknya orang tuanya juga sudah menganggap meninggal. Paham ya? Akhirnya ketika 10 tahun, waktu itu kampung daerah Kesesi tadi, Kesasi atau Kesesi Pekalongan itu dilanda paceklik. Nah ya, dilanda paceklik. Apa sih paceklik itu? Nggak ada hujan, kekeringan, nggak ada makanan ya. Akhirnya tiba-tiba di kampung itu mendung. Nggak pernah mendung kan? Jadi mendung dan anginnya banyak. Anginnya nggak seperti biasanya. Sampai esbesnya orang itu berterbangan. Sampai ledak-ledak. Saking apa istilahnya? Kencangnya angin. Dan juga mendung. Orang-orang takut mendungnya gelap kayak gitu ya. Mendungnya gelap, anginnya kayak gitu, padahal lama nggak ada hujan. Ketika semua orang kampung menutup pintu rumahnya agar anaknya nggak keluar, ya, termasuk rumahnya asrol tadi, rumahnya dikunci, orang tuanya ada di dalam. Ketika suara glodok ada angin, nggak taunya ada yang mengetuk pintu. Dek. Assalamualaikum. Pak Bu ya, Pak, dengar nggak? Iya. Assalamualaikum. Dok. Pak Bu loh, Pak, jangan dibuka. Ngawur ya, kalau nggak perampok nanti. Ya enggak? Ya kalau nggak perampok atau apa gitu, setan. Pak Bu dalam wangsul, kula pulang, saya pulang. Kedengeran apa? Dengar. Iya dengar. Jangan. Pak saya asrol.
anak sampean. Bu, denger tak? Katanya Asrul. Ah, gak mungkin. Wallahi bu, saya Asrul. 10 tahun. Nyemplung nang kali, tenggelam di kali. Memang benar-benar tenggelam, banyak yang menyaksikan. Hilang 10 tahun. 10 tahun. Akhirnya ibunya memberanikan diri membuka. Sebelum dibuka, dikoping dulu. Asrul, kowe nak, kamu nak? Iya bu. Asrul, ada tanda apa di badan kamu nak? Ini bu, di tangan bagian kanan ada entah tai lalat atau apa. Oh iya, kayak anak bu. Bang, dibuka sedikit. Iya, ternyata walaupun wajahnya sudah ketara kalau itu Asrul, tapi sudah berjenggot, panjang jenggotnya, rambutnya juga panjang, terus gak pakaian, pakai apa itu kayak Tarsan itu, bukan iya kayak koteka itu, tadi pohon akar-akaran dipakai untuk katok, dipakai untuk celana pendek. Takut gak kayak gitu malam-malam kayak gitu? Ditutup lagi, tuh. Bu, jangan ditutup, ini saya memang nggak ada pakaian ibu. Saya pakai ini untuk nutupi aurat, ambil di kali daun-daunan ini. Udahlah bu, jangan takut. Itu akhirnya dibuka. Begitu wajah anaknya dipegang, iya manusia itu. Oh, langsung berpelukan, saling menangis karena 10 tahun ya nggak ketemu. Paham? 10 tahun nggak ketemu. Akhirnya Asrul ditanyain, nak, kamu itu dulu itu tenggelam loh nak, sampai 10 tahun. Iya bu. Lah kamu kemana? Saya nggak tahu, pokoknya saya diajak macan. Jadi ketika saya tenggelam tadi ditarik oleh ular, masuk, kemudian saya keluar dari apa itu kali, sungai, saya diajak macan, diajak ke tempatnya, persis Tarsan itu sudah. Lalu di situ banyak hewan-hewan, yaitu teman-teman saya hewan itu yang biasanya nyarikan saya makan kalau lapar. Akhirnya orang tuanya menerima keterangan seperti itu walaupun agak aneh. Ya, whatever lah, pokoknya itu. Hidup di hutan 10 tahun ya dengan bantuan para hewan. Ya, jangan heran lah, man khotaballah khotama kullu syai'in. Siapa yang biasa melayani Allah, maka seluruh makhluk akan diperintah Allah melayani dia, melayani orang itu. Nah, selama di rumah, ketika pulang di rumah, Asrul itu aneh lagi. Apa? Suka manjat pohon. Di depan rumahnya itu ada pohon kelapa. Nggak mau turun. Asrul turun. Nggak bu, saya di sini saja. Jadi kalau ada makanan dikirimkan, nggak mau. Jangan bu, nggak usah bu. Puasa dia. Jadi Asrul itu di atas pohon kelapa puasa 1 tahun di atas pohon kelapa dengan cara berpuasa. Akhirnya ketika genap 1 tahun, masyarakat berkumpul di situ. Ayo Asrul, turun. Ya. Tampilkan tangga ya. Enggak usah. Lah pakai apa? Ya pakai jerami itu, daun-daun pohon kelapa yang sudah kering dikumpulkan, dibuat kayak nang segoreng apa jadi? Selancar kayak selancar gitu. Awas. Kayak terbang. Jadi terbang
ngelilingi orang-orang kampung. Asik, asik. Ayo ikut ah. Ya melongo kabeh orang-orang. Loh, Asrul bisa terbang. Ayo. Itu. Akhirnya turun. Dek, orang kampung heran semua. Kalau nggak gitu, setelah turun dari pohon, dia pasti duduk aja di bawah pohon sambil zikir. Ya, sambil zikir. Ilallah, ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah asik zikir, sudah nggak kenal siapa yang ada di depan. Nggak kenal. Kalau kamu godain Asrul, nggak akan nyaut. Karena apa? Allah, 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 ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itulah adalah orang yang dapat kenikmatan zikir. Paham? Akhirnya selesai, kiainya dapat kabar, Kiai Munir tadi, bahwa Asrul itu orangnya aneh. Ya, saya tak datang ke sana. Resmin, saya tak datang ke sana. Takutnya nanti ada apa-apa. Ketika orang Kiai Munir datang, Asrul, oh Kiai, langsung salaman. Asrul, aku dengar kabar kamu kayak gini. Udah, hentikan Asrul, sudah selesai. Sudah cukup tirakatmu. Kamu itu sudah menjadi orang linuweh, orang yang sudah dikasih bagian makrifat di hatimu, sudah dikasih jatah makom aulia, makom wali. Udah, diam, nurut sama kiainya. Memang nggak macam-macam lagi di rumah, hidup seperti biasa. Tapi sejak itu tamunya banyak. Ya, tamunya Asrul itu banyak, dan Asrul itu setiap ada tamu pasti belum ngomong sudah mengutarakan isi hati tamunya. Ya Pak Kak? Kalau nggak sholat atau cari macam-macam, jangan masuk. Sholat dulu baru masuk sini. Kalau habis berani bantah-bantahan sama orang tua, nggak usah. Kamu sama orang tua gitu. Atau habis mencuri, enggak, kembalikan dulu barang curiannya. Pokoknya setiap isi hatinya manusia, dia itu tahu. Dikasih Allah kelebihan seperti itu. Bahkan yang besok akan datang, besok yang akan terjadi, Asrul selalu membicarakan. Walaupun nggak banyak omong, besok nanti ada, besok hujan, atau besok bendungan itu jebol, besok rumah itu roboh ya, hati-hati jangan dekat-dekat. Roboh bener. Jadi Allah sudah mengisi pengetahuan sebelum terjadi. Nah, yang menyebabkan namanya semakin terkenal adalah kiainya. Kiai Munir ngomong ke santrinya, "Cok, kalau ingin hati tenang, kalau ingin hati tentram, kalau ingin punya jalan keluar, main sana ke santriku. Itu si gendon itu." Nah, gendon itu maksudnya kan dekem ibaratnya. Nggak pernah keluar, kadang dekem nang dukure uwit, kadang dekem nang anu. Oh, si gendon. Main sana di daerah Kesasi atau Kesesi, nah, Pekalongan. Akhirnya sejak itu nama si Asrul itu terkenal dengan sebutan Wali Gendon. Paham? Itu ketika ada penjajahan Belanda, Wali Gendon itu apa istilahnya? Selalu menyemangati rakyat-rakyat kecil untuk melawan Belanda. Makanya banyak yang berani. Otomatis Belanda kan gregetan loh. Akhirnya Wali Gendon itu menjadi target utama. Dicari. Inilah Basrul, sampean dicari Belanda, tak tunggu. Itu ketika Belanda tegang, oh ekstremis, ente gendon ya, gendon, iya, kamu ikut saya karena kamu telah menghalangi
orang-orang Belanda ya, ayo ikut, mau kamu saya tembak ya, tembak, stop. Ada berapa orang? Oh, ada 50 orang, bawa pistol semua, bawa tembak semua. Kalau satu enggak kenapa-napa saya. Oh, 50 orang gitu semua. Oh, Mbak Wali gendon yang saya hitung ya. 1 2 3. Enak deh. Nah, udah tahu kan? Nggak ada apa-apa. Jangan angkap saya. Rugi tuas capek. Liwetan aja. Makan. Daripada kamu rugi, bilang aja kamu sama bosmu nggak ketemu saya. Baru banyak omongnya gendon. Percuma. Peluru kamu tinggal berapa? Masih banyak. Nggak mungkin bisa membunuh saya. Karena saya masih ditakdirkan masih hidup, belum waktunya meninggal. Ayo pasang lagi pelurunya. Pasang lagi. Dah, dikit. Dah. Cuma kita tembak, ternyata kita tidak bisa membunuh itu si Dan Gendon ya. Dan Gendon nggak bisa itu terbunuh. Bener kata Mbak Gendon tadi, liwetan. Akhirnya makan bareng wes, Mbak Gendon juga ikut. Udah makan aja, nggak usah ngurusi saya. Bilang saya nggak ketemu. Lah, ketika Belanda itu masaknya cuma sedikit, Mbak Gendon itu, ini nasinya cuma seleve. Cuma orang kena seleve, nggak bisa kenyang ini. Nggak apa-apa kenyang. Pokoknya nanti tidur enak habis makan. Set. Akhirnya mana nasinya? Dipegang oleh diaduk sama Mbak Gendon dan Kiai Wali Gendon tadi ya, Mbak Wali Gendon. Memang sedikit. Lah tentaranya 50-an ya? Hah? Diaduk. Ayo makan. Oh, cuma sedikit Mbak Gendon, enggak makan aja. Makan. Sampai kenyang-kenyang masih belum habis itu ya namanya. Nasi itu. Ya, nasi selepe itu masih belum habis. Akhirnya bener kata Gendon ya, kita ngantuk. Kita tidur. Kita ngantuk, kita tidur. Akhirnya tidur semua. Yang namanya Mbak Gendon, peluru diambil, pistol diambil, mulai senapan panjang diambil, semuanya diambil, kendaraan diambil, dikasihkan pejuang-pejuang. Itu dikasihkan. Nah, ketika orang tentara bangun gak katoan, malu kan? Malu. Mbak Gendon di situ. Ayo tangi, bangun. Ketika bangun, ada yang pegang manuke, loh. Nah, kamu kurang ajar ya kamu ekstremis kurang ajar, membuat kita mudah. Membuat kita apa? Ayo, telanjang bahasa Belanda mudah. Nah, membuat kita mudah. Nah, kata Wali Gendon, jangan marah. Kamu nggak malu dah, mudah. Di depan orang dilihat gimana? Malu makanya pulang sana kembali cari pakaian. Terus gak ngurusi Wali Gendon. Ya enggak, karena apa? Ya khawatir ketok manuke gandal-gandul kowe ngono ya enggak? Nah, ada sisi unik daripada Ki Gendon itu. Dia itu kan pejuang yang unik. Jadi ketika habis gak bisa mengalahkan si Wali Gendon tadi, akhirnya datang lagi pasukan diperbanyak untuk menetap di markas dekat rumah Wali Gendon tadi, dengan tujuan agar nanti kalau Wali Gendon bikin ulah lagi biar banyak yang menyerbu gitu loh. Wali Gendon tenang aja biasa, Mbah, makin banyak ya tentaranya, nggak apa-apa, mati dia nanti.
gitunya, mati nanti. Ayo ikut aku, kata Wali Gendon. Kalau malam, Mbak Wali Gendon itu mengelilingi markasnya Belanda yang baru, yang besar tadi, yang banyak tentaranya dikelilingi satu kali. Udah, yang diajak tadi, kenapa Mbak? Enggak apa-apa. Habis ini mati mereka. Itu. Ternyata benar, besok ada mati satu. Besok lagi ada mati satu. Besok lagi ada mati satu. Sampai habis ya nama tentara itu, ada yang mencret, ada yang sakit ini, sakit itu, sampai mati. Sampai seluruh tentara itu kosong yang namanya markas itu tadi karena ditinggal mati. Jadi setiap ada markas dekat-dekat di tempat Mbak Gendon pasti bilang gitu, pasti dikelilingi. Tak, nanti, biar aku kelilingi nanti. Pasti gitu, pasti mati. Banyak mati. Akhirnya yang namanya markas Belanda tadi jadi kosong dan angker, katanya sampai sekarang ada. Katanya bekas apa itu? Markas Belanda itu katanya sampai sekarang nggak ada, masih ada, kosong. Karena penghuninya mati kena ucapan daripada Wali Gendon itu tadi. Nah, ya begitu itu Wali Gendon kisahnya. Beliau juga terkenal pejuang ya, karena juga melawan Belanda. Ketika tahun 1960 Indonesia sudah merdeka, 1960 Mbak Wali Gendon meninggal dunia. Paham? Mbak Wali Gendon meninggal dunia dalam umur 113. Sepuh ya? Nah, 113. Dan sampai sekarang hallnya itu sangat luar biasa. Makanya kalau ke Pekalongan cari makam Mbak Wali Gendon, gitu ya. Semoga orang-orang Pekalongan, orang-orang yang di daerah dekat tempat makom Mbak Wali Gendon dapat barokahnya. Ya, ayo main ke Pekalongan, cari Mbak Wali Gendon supaya dapat barokahnya. Biar bagaimanapun juga beliau itu adalah orang linuih, orang yang dapat perhatian Allah, orang yang sudah diangkat derajatnya Allah menjadi kekasihnya, bukan seperti kita. Paham? Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti, dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.